Halo semuanya, kembali lagi di channel Huraplamo. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Hongli HG1:14 Stargazer Fighter. Kit ini merupakan kit terakhir untuk temasi Desember kali ini, yang mana seperti dua kit yang sebelumnya, yakni HG Astra Green Frame dan Strike Noir, HG Stargazer ini juga merupakan ciplakan dari produk Bandai, yaitu Stargazer Gundam. Tentu saja, Stargazer ini merupakan mobile suit utama dari set story mobile suit Gundam Stargazer. Seperti biasa, saya mendapatkan kit ini melalui Tokopedia dengan harga Rp110.000 dari toko yang bernama Dog Toy Shop. Di dalam boxnya sendiri terdapat sebuah kantong plastik yang berisi 7 buah runner, 2 lembar stiker, dan tentu saja ada kertas petunjuk rakit atau kertas manual. Meskipun merupakan ciplakan dari produk Bandai, Stargazer Fighter ini malah lebih parah jika dibandingkan dengan kit Double O Hongli yang saya bahas pada bulan Oktober yang lalu. Sekilas memang terlihat keren, sayangnya kit ini memiliki bahan plastik yang cukup keras sehingga snap fitnya pun juga keras. Namun untuk proses rakitnya sendiri tidak membutuhkan waktu yang banyak dan hasilnya pun sangat-sangat mengecewakan dengan beberapa kekurangan. Seperti kepala yang miring dengan moldingan yang separah ini, yang mana ada rongga di bagian mata serta wajah yang seperti tergencet. Join pada lehernya sangat loose, bahkan kepalanya gampang copot. Armor bahu pada tangan kirinya yang loose, begitu juga dengan pergelangan tangannya. Tangannya pun gampang copot ketika diangkat seperti ini. Serta part berwarna merah di bagian pinggangnya yang gampang copot dan perlu dilem. Jika dilihat secara 360 derajat, sebenarnya HG Stargazer Fighter ini cukup terlihat keren dari sudut pandang manapun. Memiliki siluet yang cukup unik, dengan backpack di bagian punggungnya yang memiliki bentuk lingkaran seperti cincin. Meskipun backpacknya ini berukuran lumayan besar, namun tidak membuat HG Stargazer terjengkang atau jatuh ke belakang. Kit ini memiliki kombinasi warna putih, abu-abu, abu-abu gelap, kuning dan merah yang menurut saya bagus. Sedangkan untuk separasi warnanya sendiri tidak bisa dibilang akurat, karena masih membutuhkan foil stiker. Untuk foil stikernya ada dua seperti ini, yang mana satunya hanya varian warna yang berbeda untuk luminous effect pada armor Stargazer Fighter. Sedangkan di sini yang saya pasang adalah stiker mata serta luminous yang aktif. Dan untuk hasilnya, stiker luminousnya sendiri cukup rekat namun tidak memiliki efek berkilau. Sedangkan stiker matanya ini sangat-sangat tidak menolong. Kit ini memiliki tinggi sekitar 12 cm sampai bagian kepalanya. Dan berikut ini adalah perbandingan dengan HG Fighter Astra Green Frame serta HG Strike Noir Fighter. Di sini terlihat bahwa ketiganya memiliki tinggi yang kurang lebih sama, namun jika dilihat di bagian backpacknya, Stargazer Fighter ini lebih tinggi dari dua kit yang lainnya. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah Voiture Lumiere, memiliki bentuk yang cukup unik namun tetap keren, detail-detailnya cukup bagus, serta kombinasi warna putih, abu-abu, dan abu-abu gelap. Kemudian beberapa bagiannya bisa digerakkan kurang lebih seperti berikut ini. Dan cara menggunakannya tinggal dipasangkan saja di bagian punggungnya seperti ini. Voiture Lumiere-nya ini memiliki gimmick bisa diubah ke mode wing yang caranya seperti berikut ini. Tinggal dipasangkan saja di bagian punggungnya dan hasilnya seperti ini. Kemudian bisa juga diubah ke mode stand yang caranya seperti berikut ini. Tinggal dipasangkan saja di bagian punggungnya, lalu bisa dijadikan stand seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari Stargazer Fighter dengan Voiture Lumiere mode wing.
Kemudian yang kedua adalah Luminous Ring Effect, memiliki bentuk yang simpel, terdiri dari 3 part berwarna clear hijau yang bentuknya cincin dengan ukuran yang berbeda, serta terdapat sebuah adaptor berwarna putih di bagian bawahnya. Untuk ring yang berukuran besar bisa digerakkan seperti ini, kemudian ring yang sedang agak lebih terbatas, sedangkan ring yang lebih kecil sama sekali tidak bisa digerakkan. Cara menggunakannya tinggal dipasang dari bawah, lalu atur bagian ring-ringnya seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari Stargazer Fighter dengan Luminous Ring Effect. Lalu yang ketiga adalah Beam Gun, memiliki bentuk yang cukup unik, namun tidak bisa dibilang keren, serta kombinasi warna putih dan abu-abu gelap. Cara menggunakannya tinggal digenggam seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Stargazer Fighter dengan Beam Gun. Sedangkan yang terakhir adalah Action Beast, merupakan versi KW dari Action Beast Bandai yang lama seperti ini, dengan warna hitam glossy saja. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa mengangguk-angguk, kemudian bisa miring ke kiri dan ke kanan, tidak bisa diputar dan langsung lepas. Tangannya bisa diangkat sampai lepas, armor bahu bisa digerakkan naik turun seperti ini. Kemudian bahunya bisa digerakkan naik turun, lalu bisa digerakkan maju mundur, serta bisa diputar 360 derajat seperti ini. Lengan atas bisa diputar 360 derajat, siku bisa ditekuk 90 derajat, serta pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat. Kemudian bagian perutnya juga bisa diputar 360 derajat seperti ini. Front skirtnya bisa diangkat sampai mentok, lalu side skirt bisa diangkat sedikit kemudian diputar maju mundur, serta back skirtnya sudah fix. Kakinya bisa maju ke depan cukup jauh, lalu ke belakang hanya segini, serta ke samping selebar ini saja. Selangkangannya bisa jungkat-jungkit maju mundur, pahanya bisa diputar-putar sedikit, serta lututnya bisa ditekuk hingga rapat. Lalu untuk thruster di bagian betis juga bisa dibuka seperti ini. Pergelangan kakinya bisa digerakkan naik turun, kemudian miring sedikit, serta bisa diputar 360 derajat seperti ini. Dengan harga Rp110.000, tentu saja Haki Stargazer Fighter buatan brand Hongli ini sangat tidak worth it untuk dibeli. Memiliki kualitas plastik yang keras dengan molding yang sangat buruk, meskipun untuk proses rakitnya sendiri tidak membutuhkan waktu yang banyak. Dan untuk hasilnya pun terlihat sangat buruk di bagian kepalanya, serta mengalami loose di beberapa bagian seperti lengan dan pinggang. Bahkan menurut saya kit ini lebih parah ketimbang kit Hongli dari series Gundam 00 yang saya bahas pada bulan Oktober yang lalu. Memiliki artikulasi yang cukup terbatas dengan aksesoris serta senjata yang tidak terlalu banyak. Namun untuk backpacknya sendiri memiliki beberapa mode, bisa dibilang satu-satunya nilai tambah dari kit ini. Meskipun di pasaran sendiri kit ini masih cukup mudah dicari, tentu saja saya tidak merekomendasikannya untuk dibeli, apalagi untuk dikoleksi. Namun keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian saja, apakah mau mengoleksinya atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!